Kemeriahan sangat terasa di sebuah kafe di kawasan Kemang Sabtu malam lalu. Tapi yang paling merasakan kebahagiaan pada malam itu jelas Adi Bing Slamet, putra pelawak besar mendiang Bing Slamet. Dua peristiwa bersejarah dirayakan sekaligus pada malam itu. Yang pertama adalah peringatan hari kelahirannya yang jatuh pada tanggal 6 Mei 39 tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah hari bahagia saat ia menemukan belahan hati yang berjanji untuk sehidup semati dalam sebuah ikatan pernikahan. Kebahagiaan itu ia Sekarang ayo. Oh iya kalau kalau misalnya untuk ngebantu albumnya mereka sih aku mau aja. mengenai hubungannya dengan Omelet hingga kini masih baik-baik saja, meski ia tidak lagi terlibat dalam grup band tersebut. Namun jalinan pertemanan yang mesra itu menurut Hendy bukanlah indikasi kalau ia akan kembali lagi menjadi drummer Omelet. Ya ya why not gitu kalau misalnya apa nggak mereka ngajak. Pengennya pengennya ya pingin begitu gitu. Iya. Heeh. Dulu karena kita udah lama jadi udah ngerasanya kompak gitu. Aduh, udah ngerasa kompak. Grup band Gigi yang adem ayem kerap kali menjadi sasaran gosip. Kali ini Dewa Bujana sang gitaris disebut-sebut sebagai sumber dari beredarnya gosip tidak sedap yang mengabarkan kalau grup band besar ini mengalami keretakan. Kabarnya Bujana yang sudah sampai pada titik jenuh memutuskan untuk beristirahat dari Gigi dan ketiga rekannya itu. Bujana pun memutuskan untuk bersolo karir. Memang tidak sepenuhnya gosip tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Saat kami temui di sebuah acara, Bujana tidak membantah kalau ia sempat mengerjakan album solonya di Amerika Serikat. Saya waktu di Amerika mundur 10 hari karena memang ada rekaman sendiri. Jadi saya kan ada rekaman solo album gitu yang instrumental. Saya punya apa namanya kesempatan dan juga kebiasaan dari dulu yang memang saya buat lagu-lagu instrumental ya saya terus nggak mau hilang gitu. Makanya terus ada album instrumental. Ia juga mengakui kalau dirinya merasa jenuh bermusik bersama ketiga rekannya di grup band Gigi. Mungkin kalau bosan pasti ada ya, kayak tahun berapa ya 2001 atau 2 ya yang terus saya izin sempat 6 bulan tuh. Itu bagian dari satu kejenuhan juga main sama-sama terus jenuh banget gitu. Namun kejenuhan yang sudah pada tingkat tinggi itu tidak sampai membuatnya berniat meninggalkan Gigi dan menghancurkan Gigi yang telah dibangunnya dengan susah payah. Dari dulu bangun bareng-bareng dan kebetulan saya sama Arman yang nggak pernah keluar dan ya ya sampai sekarang saya tetap masih di Band Sheila on Seven merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9 dengan mengundang sejumlah anak yatim ke kantornya di kota Yogyakarta. Di kota Yogyakarta, grup musik Sheila on Seven lahir, tumbuh, dan berkembang hingga menjadi grup musik papan atas di Indonesia. Di kota kelahiran jugalah Sheila on Seven pada minggu lalu merayakan hari jadinya yang ke-9 tahun. Bersama anak-anak dari Yayasan Panti Asuhan serta para pecinta setianya, Eros Chandra, Duta, Adam, dan Sakti menggelar sebuah acara syukuran sederhana. Dalam suasana santai yang penuh keakraban, kesederhanaan perayaan ulang tahun grup musik besar yang hanya dihiasi oleh tumpeng kuning, siraman rohani serta bincang-bincang santai itu terasa begitu istimewa. Ya selama tiap tahun kita ini selalu mensyukuri gimana kondisi Silon Seven sekarang. Kita mensyukuri semua apa yang udah kita dapat sampai sejauh ini selama 9 tahun dan ya yang pasti perjalanan 9 tahun kan bukan perjalanan yang sebentar. Ya banyak pengorbanan juga banyak suka dukanya yang akan datang untuk yang lebih baik.
Di hari bahagia itu kami juga berbincang-bincang dengan Adam mengenai rencana pernikahannya yang kabarnya batal dilaksanakan tahun ini. Karena sebuah alasan, Adam dan Arimbi kabarnya terpaksa menunda pelaksanaan hari bahagianya itu. Ya kan ada yang harus diurus, jadi saya kan dari dulu nggak pernah bilang saya mau nikah kapan. Sempat beredar kabar, Adam terpaksa menunda rencana pernikahannya dengan finalis Putri Indonesia tahun 2004 itu karena alasan pekerjaan. Nggak ada sih, semua dari dulu di Sheila on Seven semua bisa diatur dan semua ada kompromi. Jadi kapan hari bahagia itu akan digelar? Adam mengaku belum memiliki tanggal yang pasti. Saya belum berani ngomong aja kalau belum tanggalnya belum pasti. Kalau udah pasti sih saya bakal mengumumkan, Bang. Ini ya insya Allah kan menikah itu sesuatu yang baik. Berikut beberapa kabar pendek yang telah kami persiapkan untuk pemirsa setia Kabar Kabari. Minggu 8 Mei kemarin adalah hari yang paling berkesan bagi pelawak Indro Warkop. Pada hari itu ia merayakan hari jadinya yang ke-47. Tapi yang membuat ulang tahunnya menjadi sangat berkesan, Indro mendapat hadiah spesial dari orang-orang tersayang berupa sebuah surprise party. Bertempat di rumah keluarga di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Bapak 3 orang putra dan putri ini mendapat sambutan meriah dari keluarga dan rekan-rekan dekat yang sudah menunggunya sejak malam menjelang. Mendapat perhatian dan kasih sayang seperti ini membuatnya tidak dapat menahan haru dan bahagia. Buat saya ini adalah surprise sekali, apalagi kehadiran teman-teman wartawan semuanya yang saya pikir ini hal yang terbesar, salah satu hal yang terbesar dalam hidup saya pikir. Kemeriahan sangat terasa di sebuah kafe di kawasan Kemang Sabtu malam lalu. Tapi yang paling merasakan kebahagiaan pada malam itu jelas Adi Bing Slamet, putra pelawak besar mendiang Bing Slamet. Dua peristiwa bersejarah dirayakan sekaligus pada malam itu. Yang pertama adalah peringatan hari kelahirannya yang jatuh pada tanggal 6 Mei 39 tahun yang lalu. Dan yang kedua adalah hari bahagia saat ia menemukan belahan hati yang berjanji untuk sehidup semati dalam sebuah ikatan pernikahan. Kebahagiaan itu ia rasakan bersama wanita yang telah memberinya 3 anak ini 13 tahun yang lalu. Mengingat berartinya 2 peristiwa besar itu dalam perjalanan hidup Adi, wajar kalau ia selalu memperingatinya dengan berbagi kebahagiaan bersama keluarga dan rekan-rekan dekat. Ya kita masih diberi kesempatan, rezeki, kesehatan, kerukunan sama Yang Maha Kuasa untuk untuk selalu bersamalah gitu loh, dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini dengan yang tadi, keselamatan, kerukunan, kebahagiaan, rezeki. In my heart, I keep a friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the 6, shop for new clothes and kicks. Tiga bulan lamanya, Dewi Huges menyimpan kegalauan menanti akhir dari kisah pilu kehidupan rumah tangganya dengan Ahmad Hestiavin. Menjelang hari penentuan menjadi saat yang paling mendebarkan bagi Huges. Apalagi keinginannya untuk berpisah dengan Afin sempat diwarnai dengan berbagai cerita pahit. Akhirnya setelah cukup lama menunggu, keputusan cerai yang menjadi akhir dari perjalanan cinta pasangan yang menikah pada bulan Juni tahun 2001 itu diresmikan juga. Senin 9 Mei hari ini, Huges dan Afin menjalani hari terakhirnya di persidangan. Rencana pada hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan mengeluarkan putusan atas gugatan cerai yang diajukan Huges terhadap suaminya. Pembagian harta gonogini yang sempat menjadi persoalan besar bagi pasangan ini pun akan berakhir di bawah ketukan palu hakim. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.